mau menunggu sampai kapan? sih Aku KPK. contoh hanya mencari. Betul. Bro, kasus ini loh. Barusan aku baca nih di Instagram sama di YouTube. Ngeri ya kasus KPK ini loh. Korupsi bro. Kok banyak sekarang di Indonesia ya? Aku tahu Bu, korupsi itu sing iku kan ya, biar persahabatan kita tidak putus, mari kita bawa lari 100. Aduh lah kok medeni enggak lah kok serem banget itu ya. Aku kok miris gitu loh. Saya miris lihat terlalu banyak kasus. Apalagi ini SMA bro. Ya apa generasi muda gitu loh. Tapi saya optimis sih sebenarnya dengan banyak para remaja ini yang kemudian dia suka dengan materi-materi anti korupsi, itu lebih menjadikan Indonesia lebih baik. Iya sih bener. Cuman aku masih bingung ya. Sekarang nih terlalu banyak ya kasus-kasus. Cuman atau gini aja deh. Aku punya temen ya. Temanku ini kemarin tuh habis lolos. Dan alhamdulillah juara 1 tingkat provinsi duta anti korupsi. Daripada kita debat dengan kasus-kasus yang ada, kita juga nggak ngerti. Kita tanya langsung aja ya. Tak undang dulu ya. Karena dia Langsung panggil. temanku ya. Karena dia sudah juara 1 provinsi duta anti korupsi. Kepada Mas Farhan silakan ke sini sebentar. Iya, halo Bu Eti. Halo. Ya, ini yang tak ceritakan tadi. Masnya duta anti korupsi. Ya, betul. Saya mau tanya dulu Mas, Ya. apa sudah diganggu sama para koruptor-koruptor? Waduh. Apa sudah menerima teror-teror dari polisi? Sejauh ini masih aman. Oh, emang harus diteror gitu ya? Namanya Supaya orang baik itu terlalu diteror nih. Waduh. iya, apalagi dia juara 1. Iya, Saya nanti penasaran ini gimana sih? Kok bisa langsung gitu? Kira-kira Anda kejauhan bos. Kita tanya dulu, siapa ini kan orang-orang nggak ngerti ya nggak sih kita kan nggak ngerti ya ini siapa yang ada di sebelah saya ini. Oke, bisa diperkenalkan dulu? Oke. Halo semuanya, saya Farhan Akbarde dari SMA Negeri 3 Kota Pasuruan, siswa dari kelas 10. Ngomong-ngomong kemarin habis menang lomba duta anti korupsi juara 1, betul? Betul. Itu ceritanya gimana? Mulai bisa nggak diceritakan itu? Kan Farhan kelas 10 tuh masih sekolah juga. Ya. Itu dapat informasi dari mana sih? Jadi ceritanya panjang ya. Jadi saya dapat informasinya itu dari kepala sekolah. Tiba-tiba saya dipanggil tuh. Halo Mas Farhan, ayo ke sekolah. Ada info lomba ini. Datang saya. Sampainya saya di kantor. Setelah itu dikasih tahu sama ini ada lomba duta pelajar anti korupsi. Ayo dicoba. Siapa tahu kamu bisa berhasil kan lumayan dapat prestasi. Gitu. Wah, prestasi. Bagus loh prestasi kelas 1, kelas 10. Ya juara 1 provinsi. Kita dulu kelas 10 ngapain ya? Iya, ngomong-ngomong nyontek itu juga termasuk nggak sih? Betul. Nah, terus gimana tuh ceritanya? Dari awal mulai proses penyeleksian, rotunya atau jurninya Mas Farhan sampai diterima sampai lolos terus juara 1 tuh gimana? Boleh ceritain nggak? Sekalian ngasih motivasi nih ke yang lainnya. Jadi untuk jadi duta pelajar anti korupsi ada 4 tahap ya untuk lombanya. Tahap pertama itu tahap administrasi. Jadi di situ kami itu disuruh bikin video kampanye. Antara video kampanye, poster ataupun ya kampanye-kampanye lainnya. Tapi saya memilih video karena menurut saya kurang dalam hal poster. Jadi saya buat video kampanye itu dibantu sama kakak kelas saya Mas Laksa. Setelah itu juga mempersiapkan administrasi lainnya dan alhamdulillah saya lolos di situ. Jadi setelah seleksi administrasi selesai, ditunjukkan tuh siapa aja yang lolos seleksi administrasi. Alhamdulillah lolos. Selanjutnya seleksi babak penyisihan. Untuk seleksi babak penyisihan ini kami disuruh membuat portofolio dan esai mengenai pemahaman tentang korupsi dan juga motivasi kita. Setelah seminggu pengumuman juga keluar, alhamdulillah saya lolos lagi. Itu berapa lama itu proses penyeleksian itu? Proses penyeleksi pengumuman di hari Senin dan sudah ditutup di hari Kamis untuk pengumpulan tugasnya. Jadi kurang lebih 3-4 hari. Pada saat itu masih sekolah? Masih. Itu gimana bagi waktunya, Mas? Ya, selagi saya masih ada waktu luang dan tugas saya sudah selesai semua, saya kerjakan lombanya. Alhamdulillah masih ada waktu. Itu yang membuka pemikiran tentang korupsi itu supaya bisa nulis jawaban waktu di portofolio itu gimana? Soalnya kita zaman dulu kelas 10 nggak ada ya kayak gini-gini ya. Pola pikir kita main, terus apa lagi? nongkrong. Gimana tuh Mas?
Jadi ya pertama-tama saya cari di Google apa sih itu korupsi, dan saya sebagai pelajar bisa berperan apa untuk korupsi itu. Dan juga ternyata ada namanya nilai integritas, nilai-nilai anti korupsi. Awalnya integritasnya apa? Saya kira pemerintahan, saya nggak ada pengalaman dalam pemerintahan. Iya. Bisa, Jadi saya cari ternyata nilai integritas itu nilai-nilai kesesuaian antara pemikiran dengan perbuatan kita. Jadi nilai integritas itu ada 9, dan alhamdulillah saya punya pengalaman semua dan ada manfaatnya. Itu semua saya tulis di portofolio, yang jadi poinnya yaitu manfaatnya dan juga pengalaman saya dalam penerapannya. Gimana itu supaya otaknya encer seperti itu ya? Pak harus minum sesuatu atau makan sesuatu gitu ya? Gimana bro? Makanan Kayaknya orang harus- tua ya. Makanan ibu. Makanan itu. Iya, jangan sering jajan. Betul betul. Dan betul. jangan sering ngutang ya. Itu juga termasuk. Ya, Jadi gimana? setelah babak penyelisihan itu ada selanjutnya seleksi tingkat kota dan tingkat kabupaten nih. Jadi dari babak penyelisihan itu dikecilkan lagi jadi 5 besar. Jadi hanya ada 5 putra dan 5 putri dari kota dan kabupaten masing-masing. Jadi di babak penyelisihan ini, babak seleksi kota dan kabupatennya. Di situ kami harus menyelesaikan e-learning dari KPK yang isinya ada 5 modul. Yang kalau ngerjakan satu modul itu dari pagi siang baru selesai Wow, satu modulnya. satu modul itu. Iya, dan ada 5 modul. Alhamdulillah untung waktunya dikasih seminggu, jadi ada waktu untuk belajar dan memahami modul-modulnya. Alhamdulillah selesai dan bisa dapat nilai sempurna di modul itu. Selanjutnya kami diseleksi oleh Capdin masing-masing untuk menentukan mana sih yang jadi duta pelajar anti korupsi untuk kota 1 putra putri dan kabupaten 1 juga. Kota diambil satu, kabupaten diambil satu. Kota diambil putra putri. Oh, putra satu dan pasang. putri, satu pasang. Ya betul. Lalu habis itu apa lagi? Setelah itu alhamdulillah saya masuk dan lanjut di tingkat final, babak final yaitu di tingkat provinsi. Provinsinya ini nginap, jadi kami di karantina di kota Surabaya, terutama di Hotel Platinum selama kurang lebih 3 hari. Platin. Hotel elit. Kita di mana ya waktu itu ya? Kita Tadi kan Mas Farhan bilangnya mengerjakan modul pagi sampai siang. siang ya. Satu Itu kan Mas modul. Farhan. Kalau saya pasti lama. Satu modul. Iya. ketemu subuh. Iya. Belum lagi kalau udah kena mager, aduh males Aduh. sudah. akhirnya di-cut dari Ya, awal. termasuk hebat ini. Iya. Lalu lanjutnya gimana? Seterusnya. Terusnya setelah itu kan masuk babak final. Itu kami dari seluruh Jawa Timur kan ada perwakilannya satu pasang. Jadi di satu hotel itu kami 76 siswa disatukan. Jadi 76 76 siswa siswa. dari seluruh Jawa Timur. Weh, gimana itu ketemu sama orang-orang yang berbagai macam keanekaragaman, mulai dari sifat, karakter, Yang jelas sama personality. IQ-nya sih. Iya, udah pada pinter-pinter semua seleksi Hebat-hebat kan itu banget. lolos semua itu ya. 1500 ke 76 ya. Iya, oh, itu jauh sekali itu. Kira-kira nyangka nggak sampai 76 gitu? Gak nyangka sih kok bisa masuk final, bisa ketemu sama orang-orang hebat ini. Pengalaman yang sangat berharga ini. Oke. Terus habis itu dari proses 76 sisa penyeleksian tadi gimana? Selanjutnya kami di karantina itu kami didalami lagi karena kami sudah resmi jadi duta anti pelajar di tiap kota dan kabupaten kan. Itu udah resmi ya? Sudah resmi, tapi belum dikukuhkan. Oh, belum dikukuhkan. Jadi kami dikuatkan lagi mengenai pemahaman nilai integritas dan juga tentang korupsinya. Jadi selama Rabu, Kamis, Jumat itu kami lebih didalami lagi, lebih dijelaskan lagi tentang penerapan nilainya. Gitu. Itu berapa hari di Surabaya kemarin? 3 hari 2 malam 3 hari 2 malam. Itu sempet tidur nggak? tidur dong. Tidur atau ngelembur? Ngelemburnya jalan-jalan. Duh, ngelembur jalan-jalan. Mumpung di Surabaya. Itu kelihatan banget pinternya ya. Kalau aku nggak mungkin kayak gitu. Soalnya kalau saya tuh butuh fokus, habis itu sesuai dengan target selesai, nggak bisa kemana pikiran kemana, habis itu tangannya kemana, udah nggak bisa. Iya sih, kalau orang pintar itu memang dia fokus ke pekerjaan terus kemudian healing gitu. Ah, Kalau iya, kita kan iya, nggak iya, healing, iya. healing. Iya. Saya penasaran nih, kamu seperti ini Mas Farhan terbentuk dari apa ya? Boleh nggak cerita sedikit tentang keluarga? Terbentuk ya karena banyaknya dukungan dari keluarga saya, dibantu oleh orang tua saya yang selalu mengajarkan saya untuk disiplin dan juga nasihat-nasihatnya. Ya alhamdulillah bermanfaat untuk masa saya sekarang. Kalau boleh tahu orang tua kerja di mana, Mas? Orang tua saya kerja sebagai PNS di perpajakan. Di perbajakan. Oke. Membagi waktunya gimana itu?
antara PR sekolah banyak Iya. kan ya, otomatis ya. Terus kemudian ada perlombaan duta juga. Terus itu gimana bagi waktunya? Saya dengar-dengar ini juga ada prestasi lain nih selain ini. Apa tuh prestasinya? Saya pernah dari SD nggak apa-apa ya? Oh boleh, boleh ya. Bisa nanti inspirasi. Iya. SD di kelas 5 saya juara cerdas cermat tingkat Kota Pasuruan. No, sudah dari awal Memang berarti. dari kecil sudah Iya, terbentuk bawaan orok. bawaan. Iya, Iya. betul. Ya. Terus Terus juga saya pernah juara OSN Matematika tingkat kota SD. bisa nggak itu namanya otaknya ditranslate ke sini deh, kekuatannya biar masuk ke otak Betul gitu. gitu ya. Ya gimana gitu ceritanya. Kan dari otakku ini larinya ke anakku gitu. Iya, nggak bisa ya. Nggak bisa kayaknya. Pakai juga nggak bisa ya. Nggak bisa ya. Ini lanjut. Lanjut di SMP saya coba di luar akademik. Saya ikuti namanya taekwondo bela diri. Alhamdulillah saya pernah juara kejurprov, juara 2 dan juara 1. Itu ke tahun berapa? Tahun 2002 juara 2022 juara 2, 2023 juara 1. Berarti kemarin ini Ya, masih bulan baru. apa? Bulan Agustus. Agustus. Juara 1. Tuh, juara 1. Taekwondo. Iya. Terus kemarin lagi juara 1 kok. Desember. Provinsi. Ya Provinsi. Allah, banyak tuh penghargaan. Ntar pingin jadi apa ya kalau boleh tahu? Begitu banyak prestasi loh. Oh. Untuk jadi apa? KPK sih sebenarnya. Cocok ya. Cocok ya. Bisa taekwondo, jujur, Jujur, dia akan membasmi dari Integritas. semua kejahatan. korupsi hilang. Oh. Ini untuk bagi para perempuan-perempuan nih, bagi banyak nih fansnya otomatis ya. Di sekolah bagaimana Mas? Banyak fansnya kan gimana? Lumayan. Ya dambaan para ladies ini kalau udah kayak gini. Ini masih kelas 10 seperti ini, ntar kalau udah kuliah tebal pesonanya sudah iya. Tuh. Terus kemudian itu mulai di hotel itu penyeleksian selama 3 hari 2 malam, betul? 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam itu feel-nya gimana itu? Effortnya gimana? Wah. Rasanya bertemu teman-teman hebat. Waduh, Kan nggak didampingi sama siapa-siapa kan waktu itu ya? enggak. Jadi kami Jadi diajarkan murni untuk mandiri. mandiri. Iya. Mm. Supaya nggak terlalu bergantung dengan orang lain juga kan. Jadi kita diajarkan mandiri di situ. Terus ada proses penyeleksian apa lagi Mas di sana Di Mas? sana ada tes yang soalnya sangat wow. Oh ada tes lagi. Gimana? Jadi tesnya ada pengetahuan tentang anti korupsi, tentang kepribadian dan juga tentang pengetahuan umum. Itu tes langsung atau tulis? Tes online. Jadi kami pakai HP tesnya. Pengetahuan umumnya kayak kasus-kasus korupsi Bukan. di Venezuela gitu misalnya apa kayak. Pengetahuan umumnya siapa Gubernur Bank Indonesia, Oh gitu. siapa foto pahlawan di uang 2000 ini siapa. Jadi benar-benar pengetahuan umum, bukan tentang korupsi. Kayak seleksi CPNS ya. lanjut. Setelah itu ya juga kami dinilai sikapnya, apakah sudah cocok dengan nilai integritas, apakah ada yang menyontek apa tidak. Jadi benar-benar diperiksa Jadi benar-benar. personalitinya juga termasuk juga. Oke. Kalau yang tadi apa selain soal mengenai pengetahuan umum juga soal mengenai apa tadi? Tentang kepribadian Kepribadian dan juga tentang pengetahuan anti korupsi. penanganan korupsi. Itu gimana? Bisa nggak dijabarin Iya, gitu? Ya? dijabarin apakah memang contoh-contoh kasusnya seperti prestasi KPK apa kayak gimana? Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang masih ingat nggak kira-kira yang ditanyakan apa? aja? Lebih ke misalnya contoh kasus ini kasusnya termasuk gratifikasi, suap apa-apa rata-rata begitu soalnya. Oh, dalam berarti Jadi ya. kami tahu ini bedanya gratifikasi suap itu apa. Oke. Terus setelah dapat seleksian itu langsung diumumkan atau bagaimana, Mas? Belum, itu kan seleksinya di hari Kamis ya. Hari Kamis itu full kami materi sama tes, ada outboundnya juga tapi dalam ruangan jadi seru-seruan juga kan. Oke. Setelah itu di hari Jumatnya paginya setelah ada materi baru diumumkan. Diumumkannya kayak gimana, Mas? Kalau boleh tahu? Diumumkan itu langsung diumumkan 5 besar. Jadi 5 besar putra dan 5 besar putri. Jadi 5 besarnya ini diseleksi lagi wawancara nantinya. Oh, yang sampai ditayangkan di Nah, YouTube iya, itu? betul, di YouTube Itu proses penyeleksiannya. wawancara. Dari berapa? 1.500? 1.500. Kira-kira pas namanya dipanggil itu gimana? Sempet nggak kira-kira bakal aku kayak nggak dipanggil, kayak ini semua bagus-bagus, atau aku jelas dipanggil nih karena aku paling the best. Nah, gimana tuh, Mas? Jadi pas pengumuman itu disebutin 5 orang. Ah udah pasti yang itu pasti yang juara, nggak saya dengerin ini. Terus Farhan,
Akbar, loh, kok Farhan Akbar? Loh, Oh, ya mungkin nama itu saya, namanya. loh, kok saya? Berarti memang dari pagi sudah moodnya udah bagus gitu ya. Apa Tidak ada feeling tanda-tanda gimana gitu? Ah, Feelingmu gimana? Enggak, saya merasa malah, oh kayaknya ini yang kelihatan aktif ini udah pasti menang dia ini. Saya udah pesimis di situ. Pasti kamu udah ngincar, oh pasti temanku yang ini nih yang menang nih. Udah pasti sih ini sih menang. Ternyata saya kesebut, waduh. Dan juara satu lagi kan, Aduh. gak nyangka juga ya. Mimpi Jadi- apa gitu. Terkejut, habis itu difoto, habis itu ke kamar, nangis saya sama teman saya. Oh. Teman sekamar itu, waduh kok bisa, alhamdulillah menang. ya. Bahasa Jawanya itu ketenggengan, bahasa Indonesianya apa ya? Terkejut kali ya? Iya. Ya, terkejut dia. Sampai dia lupa, "Ah, ini apa bener saya atau siapa lagi nih Soalnya orangnya?" kebetulan ada namanya Farhan juga di sana. Oh, dua. Oh, gitu. Iya. Gitu. Jadi saya ini Farhan saya, apa Farhan yang itu? Oke, oke. Ternyata yang di sana tuh itu ya. Ternyata dia nggak maju, jadi saya ternyata. Maju. Farhan ini. Iya ya. Maju di depan dengan ambil pertanyaan acak ya. Acak. Di hadapan para juri yang gelarnya sudah nggak usah diragukan Sudah lagi, profesor. sudah profesor, sudah dokter. Itu gimana Mas menjaga supaya performance-nya waktu di depan ke panggung supaya oke itu gimana? Mungkin ada tips ya? Mungkin teman-teman yang masih baru mau memulai karir atau memulai speakingnya di depan umum supaya bisa seperti Mas Farhan itu gimana? Jadi saya sebelum maju panggung itu saya bilang ke diri saya, udah ini cuman tanya jawab biasa, cuman pertanyaan biasa, nggak usah dipikir ribet, dijawab seperti biasanya aja, nggak usah dipikir sulit-sulit. Jadi ketika saya masuk ya enjoy, cuman kayak ke guru atau ke teman biasa saja. Jadi nggak berasa ini juri-juri yang hebat itu. Jadi saya merasa enjoy aja. Jadi Itu bisa- tekniknya harus merubah mindset itu dulu Jadi ya, mindsetnya menenangkan biasa diri aja. dulu. Sebelum memenangkan pertempuran kita menangkan diri sendiri gitu. Iya, betul. Iya, iya. Sip. harus bisa mengendalikan diri kita dulu. Oke. Oke, by the way, karena sudah ada di Pasuruan nih, Ya. nah otomatis mesti ada namanya program kerja ataupun kegiatan lain dari Pasuruan. Tapi sebelum ke arah sini nih, saya kok penasaran ya, Ya. korupsi itu untuk Mas Farhan itu seperti apa sih? Apalagi di anak yang teenager seperti ini, bener nggak? Bener iya, ini yang saya Iya. tunggu dari tadi. Iya, kita berpanjang lebar. Cuman aku pengen tahu ya, sebenarnya di benaknya Mas Farhan sendiri, apakah sama dengan pengertian-pengertian di kalangan muda tentang Jelasnya korupsi? beda sih. Iya. Gimana Mas? Iya, apalagi dia duta ya. Kalau Gimana? dicari di Google itu pengertian korupsi banyak. Menurut Iya. ini menurut itu, Ya. jadi menurut saya aja. Iya, gimana? Jadi korupsi menurut saya itu penyalahgunaan kuasa untuk kepentingan kita pribadi atau golongan tertentu saja. Contohnya korupsi waktu itu, kita punya kuasa mengatur waktu, tapi kita gunakan untuk kepentingan kita sendiri, yang harusnya nggak sesuai dengan kegiatan saat itu. Akhirnya kita gunakan untuk kepentingan pribadi. Ya, jadi korupsi itu tidak hanya uang, berbagai kegiatan hal-hal kecil juga termasuk korupsi. Iya Bisa sih. dicontohkan gimana tuh Mas? Korupsi tidak hanya uang. Nah, padahal setahu kita nih korupsi itu ya uang. Ya. Jadi hal-hal kecil seperti yang tadi Ibu bilang mencontek, itu termasuk korupsi sebenarnya. Oke, Tapi hal kecil, tapi Situ saya. hal kecil yang jika diteruskan bisa jadi hal besar nantinya. oh gitu. Jadi apa ya kira-kira tujuannya gitu loh? Maksudnya tujuannya kenapa kok KPK tuh ke anak SMA? Tujuannya KPK itu untuk mimpi besar di 2045 generasi emas Indonesia itu bebas korupsi. Jadi dibentuk mulai dari kita ini yang muda yang nantinya akan jadi pemimpin bangsa. Jadi tujuannya ke situ. Jadi tujuannya untuk menargetkan masa depan. Oh, berarti memang KPK dan Dinas Provinsi Jawa Timur itu, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur itu menginvestasikan untuk anti korupsi itu langsung ke Ya dari Apa ya, Pak? dininya. Dari usia dari dini. usia dini, calon pemimpin masa depan gitu istilahnya gitu ya. Iya. Dengan harapan nanti di tahun 2045 Indonesia sudah bebas. Bebas korupsi, bisa Korupsi memimpin ya. dengan bebas korupsi. Usia dininya dimulai dari kelas 10 Iya, ya anak ke SMA gitu, karena SMA pun juga banyak lah konflik-konflik ataupun kasus-kasus yang berbau tentang korupsi. Bravo KPK. Contohnya mencari Betul. ini sip banget nih. Programnya bagus, harus kita dukung ya. Kembali ke saya dari tadi itu dengar integritas. Bener. Apa sih sebenarnya integritas itu, Mas? Jadi nilai integritas itu kesesuaian antara apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan dengan perbuatan kita. Jadi semuanya itu cocok. Nggak kita mikirnya baik tapi perbuatan kita buruk, itu sudah melawan dari nilai integritas. Berarti saya tahu
Gimana gimana? perkataan yang tidak sesuai dengan perbuatan. Gitu Iya. ya. Iya. Ingat-ingat siapa gitu. Aduh, Ingat aduh. siapa? Gimana lanjut? Jadi nilai integritas itu ada 9 dan Oh, kita banyak upaya- banget 9. Wah, banyak. Dan memang saling berhubungan satu sama lain. Itu pun mau ditambah lagi itu sebenarnya. Oh. Jadi 100 gitu. Wah, ngapalnya susah. Bisa nggak diceritain satu persatu Iya. supaya ini untuk kaula muda nih supaya bisa menanamkan nilai integritas dari usia dini. Ya. Jadi 9 itu jangan cuma dihafalkan ya, diterapkan juga. Terapin itu ya. Siap. Jadi nilai integritas itu ada 9. Karena banyak, saya menyingkatnya dengan bekerja di pesta maju. Bekerja. Di pesta maju. Mantap. Baik. Ada 9, kita bahas pertama, berani. Oke. Berani gimana tuh? Jadi kita harus berani menyuarakan yang benar. Membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Waduh, dalam itu artinya nggak sih? Ini loading ini. Gimana? Kita harus bisa membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Jadi jika suatu hal yang biasa kita lakukan, misalnya terlambat, kan udah biasa. Jangan dianggap sepele karena udah biasa, ya udahlah nggak apa-apa. Harus Contohnya? dibenarkan. Itu kan, Kasus-kasusnya mungkin kayak contohnya apa? contohnya terlambat, misalnya Ke sekolah gitu kan? misalnya kita janjian jam 7 ketemuan nih. Tapi ada satu anak nih terlambat setengah jam, setengah 8 gitu. Tapi karena dia biasa dia udah biasa terlambat, ya udah biarin lah nggak apa-apa. Istilah jam karet. Iya sih. Itu juga termasuk ternyata ya. Sudah dibiasakan. Banyak terjadi Saya di juga baru tahu. Jadi kita harus berani Kota-kota tegas besar. mengingatkan dia. Itu juga berhubungan sama disiplin nantinya. Satu teman saya kalau terlambat, koruptor gitu. Kamu jangan berteman dengan saya. Saya kok nyantolnya ke ya ketika siswa-siswa sering terlambat ke sekolah, lo terlambat 5 menit, terlambat gini itu apakah juga termasuk itu? Benar-benar. Itu sudah membiasakan satu hal yang buruk. Wah, masuk contoh habis istirahat nih, beli dulu nih ke Kopsis, beli ini, nanti kita gurunya bisa di dispensasi sebentar aja. Nah, itu kan juga termasuk ya. Kasus-kasus di sekolah itu memang banyak banget yang perlu dibahas tentang nilai-nilai integritas. Sebenarnya ya. sudah banyak yang melanggar. Iya, sudah banyak ya. Iya. Aku juga kayaknya iya bro waktu SMA dulu. Kayaknya sering. lalu habis itu setelah itu Setelah berani ada nilai kerja keras. Jadi bagaimana kita bekerja keras supaya kita itu bisa mandiri dan jujur. Kalau kita mengerjakan ujian dengan jujur, otomatis kita harus bekerja keras toh. Kita harus bekerja keras supaya itu. Kalau kita udah nggak bekerja keras, otomatis kita bakal nyari jalan pintas. Akhirnya ya kita menggunakan cara-cara curang. Iya sih. Sebenarnya koruptor itu adalah orang yang nggak mau susah gitu ya. Ya betul. tapi dia tuh pinter. Tapi dia pinter gitu. Iya. Tapi dia nggak mau susah. Akhirnya dia pakai jalan-jalan Curang. curang gitu ya. Nggak mau bekerja keras. Kerja keras, terus kemudian bisa seenaknya sendiri gitu kan. Iya. Karena kan kalau kita ingin mendapatkan suatu hal yang indah, otomatis jalannya juga harus indah. Nggak mungkin kita dapat yang bagus, tapi jalannya itu gampang, nggak mungkin kan. Jadi sesuai dengan upaya kita hasilnya. Ya, saya setuju sih karena memang banyak yang hasil yang dicapai dengan cara-cara yang pendek, tapi kemudian juga akhirnya hasilnya juga pendek Kurang gitu. bagus ya. Iya, ibaratnya naiknya cepet, jatuhnya juga cepet gitu. Nah, betul. Ada lagi Mas kan tadi katanya ada 9 tuh. Ya, tadi setelah sudah berani, kerja berani, kerja keras, disiplin tadi sudah ya. Iya, Disiplin. Ada peduli. Nah, gimana Nah, itu? ini Peduli itu berarti kita merasakan yang dirasakan orang lain, seperti empati juga ya. itu yang Ini sekarang hampir hampir punah sekali empati. Ada orang kecelakaan, difoto dulu tuh. Nah, setelah difoto di-upload baru tuh nolongin. bener. Yang paling kelihatan sih itu sih, apa kayak misalnya kita beli makanan di resto atau tempat Iya. tertentu, terus kemudian berantakan kan kalau ditanya ya udah kan ada yang kerja yang merapiin ini gitu. Betul. Satu contoh yang tidak empati. Jadi kalau habis makan segera diberesin. Gimana tuh? Contoh kecilnya juga misalnya buang sampah sembarangan itu kan udah nggak peduli kita sama lingkungan. Jadi itu sebenarnya kan di hati nurani kita itu kita pengen buang sampah tapi males, akhirnya udah nggak sesuai sama hati kita kan. Itu sudah melawan nilai integritas tadi yang dimaksud. Jadi kepedulian itu penting. Jadi kita merasakan yang dirasakan orang lain, akhirnya kita nggak bakal mengambil hak orang lain itu. Iya sih. Mulai dari hal yang kecil. kecil Ya, banget Ya, ini. kecil banget. Merasa memiliki
kota misalnya ya, Iya. satu di sekolah. Jadi ada upaya untuk membersihkan gitu jalannya ya, kayak ada sampah dibersihin. Jadi Bukan merasakan hanya sampah saja, merawat mungkin ya. Merawat juga. Habis membersihkan terus dirawat. Jadi contohnya kalau di lingkungan sekolah, setelah kita dikasih fasilitas tuh, kita harus ngerawat, bukan habis itu tambah merusak fasilitas. Contoh kamar mandi tuh. Nah, itu ada apa tuh di kamar mandi? Ada coretan, ada yang macem-macem lah Ada istilahnya. beranda Facebook gitu. Iya benar. Curhat-curhatan tuh yang segala macam Aulia, bahasa. Lop, Iya. siapa? Titip salam ya buat ini. gitu. Itu yang wow juga. Jadi ya banyak perlu hanya yang maksud saya perlu banyak yang dibenahi. Iya. Setelah itu apalagi? Setelah itu ada nilai sederhana. Jadi kalau kita hidup itu yang sederhana, gak usah berlebihan, gak usah nurutin gengsi. Misalnya teman-teman kita iPhone, kita kita pakai Vivo, jangan main deh. Oh gitu. Itu juga sudah langka, Bos. Langka banget, Bos. Belum lagi sekarang apa? Budaya pamer. Iya. Nah, Gengsinya tinggi-tinggi. gengsinya tinggi-tinggi. SMA kalau nggak pakai merek ini biar dinilai. Nggak pakai aerob. Bener, kalau nggak pakainya aku nggak akan diakui Saya keberadaan. kemarin menjumpai sih beberapa teman saya yang guru gitu ya, dia di WA atau di chat sama si siswanya, Pak, kalau saya ngumpulkan pakai iPhone 14 apakah bisa masuk gitu? Oh gitu ya. Padahal HP-nya gimana, Bos? Kategorinya gimana tuh? Memangnya Vivo nggak bisa? Enggak, buat di Indonesia. Kita nggak pakai iPhone. Nggak boleh sebut merek, maaf. Oh iya lupa. Terus gimana? Jadi nggak usah berlebihan. Kalau misalnya kita pingin nurutin gengsi, otomatis kita kan harus melakukan cara-cara curang ya rata-rata kan. Bicara mengenai kesederhanaan itu, sebenarnya kesederhanaan itu kan tidak sama kayak gini. Jadi kayak kita mampu sih sebenarnya beli barang sesuatu, tapi kan nggak kita lakukan karena memang itu mungkin barangnya mahal gitu ya, biar kita setara dengan teman-teman gitu kan. Lah, perilaku atau mindset seperti itu kan memang sudah mulai jarang gitu di Indonesia. Mungkin kan pengaruh sosmed dan segala macam gitu ya. Yang kemudian anak-anak remaja pun saya kira sekarang mungkin jauh lebih Lebih konsumtif. gitu loh ya. Hedonisme juga. Hedonisme gitu sudah masuk kalangan SMA gitu. Belum lagi kalau kita masuk di area medsos tuh. Wah, itu luar biasa banget itu. Benar. Konsep sederhana itu hampir jarang saya jumpai itu ya. Benar, iya. Tak pernah dia tuh menunjukkan kesetaraan tentang temannya, tapi dia Bahkan di media sosial itu orang yang sederhana malah dianggap spesial ya. Marah orang ini sederhana, jarang ditemui. Iya, jarang. Ya itu makanya itu. Jadi memang itu merupakan agenda dari calon-calon itu juga ya, anti korupsi juga ya, mengenai kesederhanaan itu ya. Berarti perilaku sederhana itu merupakan salah satu mindset untuk cara memerangi korupsi gitu ya. Betul. Oke, balik ke konsep sederhana. Itu juga termasuk yang harus ditanamkan untuk anak-anak yang seusia Farhan juga ya, Mas Farhan juga. Dalam artian tidak terlalu menuntut anak itu kepada orang tuanya. Benar. Nah, biasanya kan supaya terlihat diakui keberadaannya komunitas. Nah, padahal belum mampu dan orang tua belum mampu tuh. Tapi kebanyakan yang nuntut. Ada kan yang seperti itu ya? Ada banyak sekali, bahkan di lingkungan teman saya juga banyak yang Banyak kan? Harusnya ya biasa aja, kan masih SMA. ya memang kita nggak butuh banget juga kan. Iya, kita sekolah juga butuh gaya lah. Gaya itulah yang condong dipakai anak-anak supaya diakui keberadaannya. Apalagi kalau sudah masuk ke medsos. Nah, konsep sederhana itu tadi penting banget itu. Iya. Ya sih, jadi kalau memang kita bersikap sederhana itu memang luar biasa sekarang gitu loh. Iya. Hal yang langka sekali Yang sangat langka sekali. di era milenial seperti ini. Lalu kemudian ada lain terakhir Ada tuh, lagi? Mas. Yang terakhir yaitu nilai tanggung jawab. Yang menurut saya sendiri nilai yang paling penting ya menurut saya. Oke. Gimana itu? Paling penting dari 9 poin tadi, Tanggung jawab dan jujur. tanggung jawab yang jujur. Ya, itu Ya. gimana? Jadi tanggung jawab itu bagaimana kita dikasih tugas, dikasih kepercayaan dan kita menjawab kepercayaan tersebut. Misalnya misalnya saya jadi ketua kelas nih. Saya diberi tanggung jawab ini itu jangan dikasihkan ke wakil ketua kelas atau disuruh ke murid-murid aja. Kita harus lakukan tanggung jawab kita tersebut. Dikasih tugas juga kita kerjakan sendiri, kita kerjakan sungguh-sungguh, jangan cari jalan pintas atau apa, kita harus tanggung jawab dan jangan juga molor-molor kan. Udah nggak tanggung jawab kita nanti. Apapun hasilnya itu buruk, Iya, nggak apa-apa buruk, yang penting kita melakukan tanggung jawab prosesnya. kita.
Oh, Ya. oke. Mengenai nilai-nilai itu lebih penting menurut saya daripada hasil. Di antara poin 1 sama 9 dilakukan semua atau hanya salah satu tuh dalam implementasi dalam kehidupannya Mas Farhan? Seharusnya dilakukan semua ya, tapi namanya manusia, jadi kita pasti pernah melakukan kesalahan dan juga pernah lupa akan hal tersebut. Iya. Bukan masalah hasil akhir sih, tapi bagaimana kita berproses sebenarnya ya. Ya, betul. Kayak kita mencoba, oke saya punya kepingin hidup dengan cara yang seperti ini gitu. Ya. Itu hanya pilihan. Benar, hidup adalah pilih. Pilihannya mau ke arah kemana? Mas Farhan, sebenarnya ikut lomba duta ini ada motivasi nggak sih? Ya, pasti ada lah. Kalau kita nggak punya motivasi, pasti sulit ya untuk ngikutin satu hal. Untuk Ikut. fokus ke situ. Terus motivasi untuk teman-teman nih, nah gimana nih? Biar Bisa nggak? Iya, dikasih hidup motivasi. aja. Hidupnya Saya nggak? salah. Benar. Ini kan Jadi, masalah gitu loh. motivasi saya yaitu bagaimana saya bisa memberikan manfaat untuk lingkungan sekitar saya. Jadi kita hidup itu jangan kayak kucing. Jadi kita hidup, makan, berkeluarga, habis itu meninggal sudah nggak ada manfaatnya apa-apa. Jadi kita setidaknya ada memberikan manfaat dan bagi lingkungan itu. Itu salah satu motivasi saya, yang semoga saya bisa merubah Indonesia menjadi lebih baik dan bisa mewujudkan generasi emas itu 2045. Amin. Itu dia motivasi. Iya, ya. Terus kemudian rencana ke depan apa nih setelah lolos duta? Ya, Habis itu mau ngapain agendanya? Setelah itu apa ya? agenda selanjutnya saya ingin melakukan penyuluhan untuk mungkin ya nggak terlalu jauh-jauh ke sekolah saya dulu, SD saya misalnya, atau ke SMP saya, atau mungkin di sekolah saya sendiri SMA 3. Sebentar, ini ada yang menarik di pola pikir saya barusan, ada sesuatu ting, ada yang Oh, masuk gitu ya. gitu. Makanya ada Iya. cahaya. Benar. Mas Farhan ini kan lomba juaranya juara 1 tingkat provinsi. Provinsi. Ada nggak dari teman-teman yang di lingkungan sekitar itu merasa tersaingi, atau biasalah netizen kan ada di mana-mana tuh. Nah, ada nggak ngerasakan setelah Mas Farhan menang ada pembulian kah? Kalau untuk pembulian sih sejauh ini belum Sindir menyindir gitu misalnya? menyindir. Kayaknya enggak deh. Sedengar saya sih belum ada ya. Belum ada ya. Alhamdulillah semuanya mendukung saya. Alhamdulillah, berarti ada di lingkungan yang baik dan di lingkungan yang Alhamdulillah. positif. Itu penting banget soalnya. Oke, kalau gitu boleh nggak kita dibagikan satu kata untuk jargon? Nah, itu biasanya. Gimana tuh, apa nih jargon untuk teman-teman nih? Silakan disampaikan ke jargonnya ke Ya. teman-teman. Sebagai generasi muda, kita berperan penting untuk masa depan Indonesia ke depannya. Jika bukan kita yang memulai, mau menunggu sampai kapan? Mau menunggu Indonesia lebih parah? Kan tidak mungkin. Lebih baik kita upayakan sebisa kita. Jika bukan kita, mau menunggu sampai kapan? Waduh, Mas, asik banget tuh jargonnya. Saya jadi langsung Hmm. inspirasi untuk melawan korupsi. Kalau ada teman saya yang telat, saya sebut koruptor. Oke, ini motivasi banget buat kita, terutama saya, membuka mindset sekali. Sekali. Pengetahuan baru. Nah, itu oke. By the way, terima kasih banget loh ya sudah kasih mau kembali. kita bantu share ke teman-teman tentang pengetahuan apa itu korupsi, bagaimana cara menjadi duta, membangun hidup. Nah, itu tadi. Oke. Terima kasih banyak ya sudah mau Terima kasih datang kembali. di Arsip.